Ba 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 banana. Ba 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 banana. Oh, ba 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 banana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemutusan hubungan kerja atau separation. Saya Camelia bersama teman-teman saya. Yang pertama yaitu Feli, yang kedua adalah Happy, yang ketiga adalah Mila, yang keempat adalah Firman, dan yang terakhir adalah Farzan. Di sini saya akan menjelaskan poin tentang pengertian pemisahan. Pemisahan adalah suatu kondisi di mana seorang karyawan atau pekerja harus berpisah dari perusahaan atau organisasinya. Pemisahan ini bisa terjadi karena keinginan sendiri, bisa juga terjadi karena keinginan perusahaan. Bila dilihat dari penyebabnya, pemisahan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah attrition, adalah pemisahan terjadi karena hal-hal alami. Misalnya mengalami kematian, memasuki masa habis kontrak, dan memasuki masa pensiun. Selanjutnya yaitu layoff. Layoff adalah pemisahan yang disebabkan oleh alasan ekonomi atau bisnis. Misalnya perusahaan mengalami kondisi krisis keuangan atau mengalami penurunan penjualan. Untuk mengurangi biaya operasional, maka diperlukan pengurangan karyawan. Dan yang terakhir adalah termination. Termination terjadi sebagai bentuk konsekuensi kepada seorang pekerja atau karyawan yang melakukan tindakan disiplin atau melanggar peraturan perusahaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fazrian Bahri. Saya ingin membawakan materi tentang pensiunan. Di mana pensiunan ini adalah hal yang tidak terpisahkan antara organisasi dengan karyawannya atau perusahaan dengan perusahaannya. Adanya pensiunan ini dikarenakan beberapa karyawan itu ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktornya sudah lanjut usia, di mana karyawan tersebut sudah mencapai batas maksimal dari usia yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu adalah memberikan kesempatan untuk para junior-juniornya untuk berkarir dan menempati posisi yang pensiunan tersebut. Lalu faktor yang ketiga itu adalah mempermudah bagian sumber daya manusia atau SDM untuk membuat planning para karyawannya. Lalu pensiunan ini dibagi ada 2 jenis nih. Ada jenis-jenis pensiunnya itu adalah normal retire age, di mana normal retire age ini adalah pensiunan yang sesuai dengan masa kerjanya. Jadi di saat perusahaan mematok untuk pensiunan tersebut melakukan pensiun di umur 65 tahun. Jadi sampai dengan umur 65 tahun karyawan tersebut wajib pensiun. Yang kedua adalah early retirement age. Nah, untuk early retirement age ini pensiun berdasarkan beberapa faktor nih, seperti keinginan sendiri atau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Jadi dengan terpaksa dia harus pensiun dini. Lalu yang ketiga adalah program-program pensiun, di mana program-program pensiun ini ditujukan untuk beberapa karyawan-karyawan yang akan pensiun. Jadi setelah pensiun itu mereka tuh bisa ngapain di perusahaannya itu, bisakah ikut berkontribusi atau tidak. Dan juga akan membuat para pensiunan ini lebih menata lagi. Jadi di saat mereka pensiun, mereka tidak merasa putus asa ataupun stres tidak ngapa-ngapain lagi, tapi mereka ada kegiatan setelah pensiun tersebut. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Nama saya Mila, saya akan menjelaskan tentang pemberhentian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mendefinisikan pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja, yaitu pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan pengusaha. Pemberhentian dapat bersifat sementara karena perusahaan sedang menyesuaikan diri dengan variasi permintaan pasar terhadap produknya. Pemberhentian juga bersifat permanen karena perusahaan menutup usahanya atau pindah ke tempat yang jauh. Alasan pemberhentian karyawan: 1.
pekerja melangsungkan pernikahan. 2. Pekerja dalam kondisi cacat tetap. 3. Karena perbedaan paham agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan. Melayu Hasibuan menerangkan beberapa alasan karyawan diberhentikan dari perusahaan. 1. Undang-undang dapat menyebabkan seseorang karyawan harus diberhentikan dari perusahaan. 2. Keinginan perusahaan. 3. Keinginan karyawan. 4. Pensiun ketika seseorang telah mencapai batas usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pila Parapat. Saya akan membahas tentang penempatan di luar dan pemecatan. Penempatan di luar dikembangkan dengan baik. Orang yang diberhentikan akan diserahkan kepada seorang penyuluh. Seorang penyuluh bertugas untuk mengembangkan database bagi seseorang yang berisi informasi atau data pengalaman kerja, riwayat gaji, latar belakang pendidikan, dan sasaran karir. Tugas penyuluh adalah memberikan pengetahuan tentang sumber-sumber pekerjaan yang lazim, serta memberikan bantuan khusus dalam menyiapkan riwayat hidup, surat menyurat dalam proses pencarian pekerjaan. Selanjutnya adalah pemecatan. Pemecatan merupakan metode pemisahan yang paling menegangkan dan tidak menyenangkan. Karyawan yang dipecat pada dasarnya dianggap tidak memuaskan dan dipandang dari segi prestasi, dana, atau sikap. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Pemutusan hubungan kerja atau termination. Pengertian pemberhentian. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Ada 8 alasan-alasan pemberhentian. Yang pertama, undang-undang. Yang kedua, keinginan perusahaan. Yang ketiga, keinginan karyawan. Yang keempat, pensiun. Yang kelima, kontrak kerja berakhir. Yang keenam, kesehatan karyawan. Yang ketujuh, meninggal dunia. Yang kedelapan, perusahaan dilikuidasi. Proses pemberhentian. Prosedurnya, pertama, musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan. Yang kedua, musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. Yang ketiga, musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4D. Yang keempat, musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4P. Yang kelima, pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit karyawan. Audit dilaksanakan pada pengertian bahwa manusia itu bukan pada dasarnya tidak bisa dipercaya, tetapi merupakan tindakan pencegahan untuk menciptakan suatu iklim dalam perusahaan yang akan mendorong para karyawan untuk bertindak jujur. Tujuan dari audit yang pertama, untuk mengetahui apakah pelaksanaan dan hasil kerja karyawan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah semua karyawan dapat menyelesaikan job deskripsinya dengan baik dan tepat waktu. Yang ketiga, sebagai pedoman menentukan besarnya balas jasa kepada setiap karyawan. Yang keempat, untuk memotivasi meningkatkan semangat kerja, prestasi kerja, dan disiplin karyawan. Yang kelima, untuk menghindari terjadinya kesalahan sedini mungkin dan tindakan perbaikannya dapat dilakukan secepatnya. Yang keenam, sebagai pedoman yang efektif dalam melaksanakan seleksi penerimaan karyawan di masa mendatang. Dan yang terakhir, sebagai dasar penilaian kembali rencana SDM apakah sudah baik atau tidak atau masih perlu disempurnakan lagi.